Langkah perdagangan seismik mengirimkan gelombang ke pasar otomotif Amerika Utara dan Tesla. Mungkin yang pertama, jatuh tarif yang luar biasa yang dikenakan oleh Kanada dapat menggandakan harga kendaraan Tesla, membuat konsumen Kanada terkejut dan masa depan industri kendaraan listrik Amerika tergantung pada benang tipis. Namun, ini hanya merupakan bagian pembuka dari pergeseran geopolitik yang jauh lebih besar, yang dapat merombak dinamika perdagangan global seperti yang kita kenal sekarang. Pertempuran tarif ASN-Kanada, Tesla terjebak dalam lintasan balas dendam ekonomi. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada secara resmi telah meningkat dari retorika panas menjadi langkah-langkah konkret. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Kanada mengumumkan kemungkinan pajak impor 100% pada kendaraan listrik yang dibuat di Amerika Serikat. Di tengah langkah balasan ini adalah Tesla, simbol inovasi Amerika, yang kini menghadapi dampak terberat. Jika diterapkan, tarif ini bisa melipat gandakan harga Tesla di Kanada hampir 2 kali lipat. Model 3, yang saat ini dihargai sekitar $40.000, mungkin melonjak menjadi $80.000, sebuah kejutan finansial bagi konsumen dan peluang emas bagi pembuat mobil Eropa seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz yang tidak dikenakan tarif yang sama dan kini siap merebut pangsa pasar yang signifikan. Sebuah perspektif lebih dalam, Tesla rawan kehilangan. Lebih dari penjualan, Tesla rawan kehilangan keunggulan globalnya. Dengan sekitar 70% pasar kendaraan listrik AS dan proyeksi penjualan lebih dari 50.000 unit di Kanada tahun ini, Tesla berisiko kehilangan lebih dari sekadar pasar yang menguntungkan. Pukulan ini mengenai langsung rencana ekspansi global perusahaan di tengah persaingan internasional yang semakin ketat. Kehilangan pijakan di Kanada dapat melemahkan tidak hanya pendapatan, tetapi juga citra Tesla sebagai pemimpin dalam energi bersih dan inovasi mutakhir. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek riak yang dapat ditimbulkan di pasar keuangan. Penurunan penjualan di Kanada dapat memicu pelepasan saham Tesla, mengguncang kepercayaan investor yang sudah tertekan oleh volatilitas ekonomi dan politik global. Di saat ekonomi AS berada di bawah tekanan baik dari ketidakstabilan domestik maupun pergeseran internasional, langkah yang salah oleh Tesla bisa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri kendaraan listrik. Gambaran lebih besar, kebijakan perdagangan. Sebagai senjata politik, langkah Kanada ini bukan hanya keputusan bisnis. Ini adalah respons langsung terhadap kebijakan perdagangan proteksionis Amerika. Konflik perdagangan yang semakin meningkat ini menyoroti tren global yang berkembang. Negara-negara menggunakan tarif bukan untuk perdagangan yang adil, tetapi untuk balas dendam politik dan pembelaan ekonomi. Meskipun langkah-langkah seperti ini sering dibenarkan sebagai upaya mempromosikan kesetaraan dalam perdagangan, mereka pada akhirnya dapat merugikan inovator yang seharusnya dilindungi, seperti Tesla, tanpa benar-benar menangani akar penyebab dari persaingan yang tidak adil. Efek domino yang bisa merusak seluruh industri otomotif Amerika Serikat. Apa yang dimulai sebagai respons perdagangan yang fokus pada kendaraan listrik kini mengancam berkembang menjadi guncangan ekonomi besar bagi seluruh sektor otomotif AS. Jika negara lain mengikuti langkah Kanada dan memberlakukan hambatan serupa pada kendaraan yang dibuat di Amerika, dampaknya tidak akan terbatas pada Tesla. Raksasa warisan seperti Ford dan GM bersama dengan jaringan pemasok, insinyur, dan inovator teknologi yang rumit bisa mendapati diri mereka terjebak dalam lintasan balas dendam ini. Pergeseran global IASS mungkin kehilangan cengkramannya pada masa depan mobilitas. Kenaikan harga yang dipicu oleh tarif tidak hanya merugikan penjualan jangka pendek, mereka mengikis posisi strategis jangka panjang. Di era di mana inovasi mobilitas adalah medan perang ekonomi yang baru, kehilangan pijakan kompetitif di wilayah kunci seperti Eropa, Asia Tenggara, dan Amerika Latin bisa membuat pembuat mobil AS tersisih dari kepemimpinan global. Saat ini, Uni Eropa sedang mempertimbangkan standar emisi yang lebih ketat yang dipasangkan dengan insentif untuk produksi kendaraan listrik domestik, dorongan diam-diam namun kuat untuk menanggapi dominasi Amerika. Selain baja dan aluminium, semikonduktor menjadi kerentanannya. Berikutnya, mobil modern bukan hanya logam dan roda, itu adalah komputer bergerak. Dan di sini terletak titik lemah lainnya, semikonduktor.
Kelanjutan dari konflik perdagangan bisa membahayakan pasokan chip global yang sudah rapuh. Jika Kanada atau salah satu mitra perdagangannya mulai memperketat ekspor elektronik canggih atau bahan langka yang digunakan dalam produksi baterai, itu bisa memparalelkan jalur produksi di Detroit dan Silicon Valley. Mobil self-driving dalam bahaya. Ketika inovasi bertabrakan dengan ketidakstabilan, mungkin putaran paling ironis, teknologi yang dipertaruhkan Amerika untuk masa depannya, mengemudi otonom, infrastruktur cerdas, integrasi AI, memerlukan lingkungan perdagangan yang stabil, terbuka, dan kooperatif. Jika balas dendam internasional meluas ke lisensi perangkat lunak, komponen sensor, atau layanan integrasi cloud, ini bisa menggagalkan pengembangan ekosistem kendaraan otonom Amerika. Tesla, Waymo, dan proyek mobil rahasia Apple mungkin merasakan dampaknya. Perang dingin teknologi jangka panjang. Melihat lebih luas, dampak perdagangan ini bisa menjadi gejolak awal dari sesuatu yang lebih besar. Perpecahan global dalam cara teknologi dan mobilitas dikembangkan, dibagikan, dan dikendalikan. Jika negara-negara barat mulai membentuk blok proteksionis seputar kendaraan listrik, energi hijau, dan mobilitas berbasis AI, dunia bisa terpecah menjadi lingkaran inovasi yang saling bersaing. Dalam skenario itu, Amerika Serikat tidak hanya akan kehilangan penjualan mobil, ia bisa kehilangan kepemimpinan dalam industri paling transformatif abad ke-21. Pergeseran strategis Kanada memperluas aliansi global dan mengurangi cengkeraman Amerika. Saat Amerika Serikat semakin masuk ke dalam proteksionisme, membangun hambatan perdagangan dan mengenakan tarif pada barang impor dalam upaya melindungi industri domestik, Kanada dengan berani mengarahkan arah yang berbeda, yaitu yang mendukung internasionalisme, diversifikasi ekonomi, dan kemitraan strategis. Dengan demikian, Kanada tidak hanya menciptakan peran yang lebih independen dalam perdagangan global, tetapi juga secara halus merongrong pengaruh Amerika di beberapa wilayah kunci. Jika dibiarkan begitu saja, perbedaan ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan dalam urusan ekonomi Amerika Utara dan global secara permanen. CETA, gerbang perdagangan transatlantik yang membentuk kembali profil ekonomi Kanada. Pencapaian besar Kanada dalam mendefinisikan jejak globalnya terletak pada Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (CETA) dengan Uni Eropa. Perjanjian ini, yang mulai berlaku sementara pada tahun 2017, menghapus hampir 98% tarif antara Kanada dan Uni Eropa. Sejak itu, perdagangan dua arah telah melonjak melewati angka 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra perdagangan terbesar kedua Kanada setelah Amerika Serikat. Lebih dari sekadar angka, CETA melambangkan penataan ulang strategis, membuka industri Kanada ke pasar 500 juta orang, sementara memperkuat hubungan diplomatik dengan blok yang menghargai standar lingkungan, norma demokrasi, dan inovasi. Saat AS mundur dari institusi global dan merundingkan ulang atau menarik diri dari kerangka perdagangan utama, misalnya TPP, NAFTA, USMCA, Kanada memposisikan dirinya sebagai alternatif yang stabil dan berpandangan jauh ke depan. Langkah ini meningkatkan kredibilitas global Ottawa dan memberikannya perlindungan dari kebijakan ekonomi Washington yang tidak dapat diprediksi. Energi diputar ulang. Kanada menggambar ulang peta aliran bahan bakar fosil. Secara tradisional, AS telah mengkonsumsi sebagian besar ekspor minyak Kanada, terutama minyak mentah dari pasir minyak Alberta. Namun, ketegangan geopolitik baru-baru ini dan meningkatnya kesadaran akan keamanan energi telah mendorong Kanada untuk mendiversifikasi pelanggan energinya. Pada tahun 2023 dan 2024, Kanada memperkuat diplomasi energi dengan Asia, mengamankan kesepakatan pasokan jangka panjang dengan Jepang, Korea Selatan, dan bahkan India. Pada saat yang sama, perusahaan Kanada berinvestasi dalam infrastruktur gas alam cair (LNG) di sepanjang pantai Pasifik untuk memfasilitasi ekspor energi yang independen dari jalur pipa AS. Perubahan ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, mengurangi kerentanannya terhadap perubahan kebijakan AE, seperti pembatasan ekspor atau regulasi iklim. Kedua, meningkatkan daya tawar Kanada dalam negosiasi energi global. Bukan lagi mitra junior dalam persamaan energi Amerika Utara, tetapi pemain gesit dengan jangkauan global. Aliansi mineral kritikal, langkah kekuatan diam Kanada dalam revolusi hijau.
Mungkin aset geopolitik Kanada yang paling kurang dihargai terletak di bawah tanahnya. Mineral kritikal. Masa depan kendaraan listrik, penyimpanan energi terbarukan, dan bahkan elektronik militer bergantung pada akses ke mineral langka seperti litium, kobalt, nikel, dan grafit. Banyak di antaranya melimpah di wilayah utara Kanada. Menanggapi permintaan yang meningkat dan monopoli hampir total China dalam pemurnian mineral, Kanada menjalin kemitraan strategis bahan mentah dengan Uni Eropa. Kesepakatan ini, yang ditandatangani pada tahun 2023, tidak hanya mendorong investasi UE di tambang Kanada, tetapi juga membangun rantai pasokan yang aman dari mineral yang bersumber secara etis dan diatur secara lingkungan. Dengan mengontrol bahan-bahan penting dalam rantai nilai kendaraan listrik dan teknologi bersih, Kanada meningkatkan pentingnya geopolitiknya. AS, sebaliknya, mendapati dirinya semakin reaktif, berjuang untuk mengamankan kesepakatan serupa sementara menghadapi oposisi domestik terhadap ekspansi pertambangan. Dalam jangka panjang, Kanada bisa menjadi OPEC teknologi hijau, menguasai pengaruh atas bahan mentah yang akan menggerakkan industri masa depan. Teknologi, inovasi, dan pergeseran dalam pengaruh global. Selain sumber daya dan perdagangan, Kanada juga menyelaraskan dirinya dengan ekonomi digital global. Dengan berinvestasi dalam R&D energi bersih, infrastruktur berbasis AI, dan pusat inovasi lintas batas, Ottawa memposisikan dirinya sebagai ekonomi pengetahuan abad 21 ke-21. Kebijakan imigrasi Kanada yang lebih terbuka daripada AS ASEAN telah memungkinkan negara ini untuk menarik bakat global terkemuka, terutama di bidang teknologi dan rekayasa. Toronto, Montreal, dan Vancouver dengan cepat bangkit sebagai pusat inovasi AI dan kendaraan listrik. Kenaikan diam-diam dalam modal intelektual dan teknologi ini berarti Kanada tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga berpartisipasi dalam dan bahkan memimpin desain teknologi masa depan. Sebaliknya, AS menghadapi kebuntuan politik yang semakin besar dalam hal imigrasi, pendidikan, dan investasi publik yang berpotensi melemahkan kapasitas inovasinya dalam jangka panjang. AS tertinggal dalam tatanan dunia yang terpecah. Apa yang kita saksikan adalah erosi lambat namun pasti dari peran hegemonik AS dalam perdagangan global. Sementara Washington tetap berpegang pada strategi nol-sum yang sudah ketinggalan zaman, mengenakan pajak pada sekutu, merundingkan ulang kesepakatan di bawah bendera nasionalis, dan mengisolasi dirinya dari kerja sama global. Negara-negara seperti Kanada sedang beradaptasi. Kombinasi kemitraan strategis, diplomasi sumber daya, dan pembuatan kebijakan berbasis teknologi yang dihadirkan Kanada menawarkan cetak biru modern bagi kekuatan kecil hingga menengah yang mencari pengaruh dalam dunia multipolar. Jika AS tidak melakukan penyesuaian, negara ini bisa mendapati dirinya terpinggirkan dari aliansi-aliansi penting, bergantung pada rantai pasokan yang usang, dan semakin tertinggal dari mitra yang lebih gesit. Permainan perdagangan global sedang berubah. Dan Kanada tidak hanya mengikuti, negara ini sedang membantu menulis aturan baru. Krisis ekonomi Amerika dan kekosongan kepemimpinan di bawah Donald Trump. Saat inflasi melonjak, pertumbuhan ekonomi stagnan, dan ketidakpuasan sosial berkembang di seluruh Amerika Serikat, kepemimpinan, faktor yang seharusnya dapat menawarkan stabilitas, tampak semakin rapuh. Di bawah kepresidenan Donald Trump, inkonsistensi dalam pemerintahan ditambah dengan prioritas kebijakan yang condong telah memicu kekhawatiran yang semakin besar. Apakah Amerika sedang menghadapi krisis ganda, satu krisis keruntuhan ekonomi dan kegagalan kepemimpinan? Hiburan, mengalahkan ekonomi, kepemimpinan yang tidak terhubung dengan realitas. Sementara jutaan orang Amerika menghadapi ancaman nyata dari penyitaan rumah, reposisi kendaraan, dan pengikisan jaring pengaman sosial yang vital, pemerintahan Trump seringkali tampak lebih terfokus pada narasi sampingan. Alih-alih mengungkapkan rencana pemulihan yang komprehensif atau menangani inflasi secara langsung, Presiden Trump sering mengalihkan wacana publik ke gangguan sensasional. Komentarnya tentang kinerja saham Tesla dan pujian media sosialnya terhadap mata uang meme seperti Dogecoin telah memicu keheranan di kalangan politisi dan kalangan keuangan. Para kritikus berpendapat bahwa aksi yang menarik perhatian ini menunjukkan ketidaknyambungan yang mengkhawatirkan dengan keseriusan masalah ekonomi yang dihadapi negara ini.
Sementara itu, PDB AES mengalami kontraksi sebesar 2,8%. Sebuah statistik yang mengkhawatirkan yang menyoroti perlambatan dari apa yang dulu dipuji sebagai mesin pertumbuhan global. Kegagalan pemerintahan untuk melaksanakan strategi stimulus yang terkoordinasi atau untuk mengekang harga konsumen yang melonjak telah membuat banyak orang Amerika berada dalam posisi yang lebih rentan daripada sebelumnya. Negara yang terpecah, ketidakpuasan sosial dan patah hati moral di era Trump krisis ini tidak terbatas pada ekonomi. Sikap agresif pemerintahan Trump terhadap imigrasi dan pengabaian terhadap norma-norma peradilan telah mengungkapkan retakan etis yang lebih dalam. Operasi deportasi yang luas, beberapa di antaranya dilakukan bertentangan dengan perintah pengadilan federal, memicu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di dalam perbatasan AELAM. Adegan yang mengganggu dari pencari suaka yang dipisahkan dari anak-anak mereka atau dideportasi tanpa proses hukum yang transparan telah mencemari citra diri Amerika sebagai mercusuar kebebasan dan keadilan. Kebijakan-kebijakan ini telah menarik kritik tajam baik di dalam negeri maupun luar negeri, semakin mengisolasi AS dari sekutu dan pemantau hak asasi manusia global. Sekutu yang kecewa dan pengikisan, loyalitas, kepercayaan yang memudar terhadap Trump. Bahkan di dalam basis pendukung tradisional Trump, pemilih setia dan sekutu politik lama, suasana hati mulai berubah. Apa yang dulunya merupakan seruan kolektif di balik orang luar yang melanggar aturan, perlahan berubah menjadi skeptisisme dan kelelahan. Komunikasi Trump yang tidak stabil, posisi yang berubah-ubah, dan pengambilan keputusan impulsif mulai memecah kesatuan koalisinya. Kebingungannya internal dalam Partai Republik, ditambah dengan visi jangka panjang yang kabur, telah menghambat pemerintahan yang efektif. Sementara Trump dulu berjanji untuk mengganggu tatanan lama, kepresidenannya semakin dipandang sebagai simbol kepemimpinan yang terpecah, kurang kedalaman strategis dan terputus dari kenyataan sehari-hari warga Amerika. Perang perdagangan AS-Kanada meletus. Washington menghadapi kekalahan di banyak front. Apa yang dimulai sebagai kenaikan tarif, kini telah meningkat menjadi salah satu balasan perdagangan paling parah dan strategis dalam sejarah Amerika Utara. Ketika pemerintah Al-Salah mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko, itu lebih dari sekadar manuver ekonomi. Itu adalah pemicu yang melepaskan respons yang dihitung dan menghancurkan dari Ottawa. Jauh dari sekadar reaksi, balasan Kanada cepat, terarah, dan sangat mengganggu, menyerang inti industri-industri kunci Amerika dan mengungkapkan kerentanannya di seluruh sektor. Serangan balik 155 miliar, serangan ekonomi dua fase Kanada. Respons Kanada tidak hanya berani dalam skala, tetapi juga cemerlang dalam struktur. Ini berlangsung dalam dua gelombang, yang secara kolektif berdampak pada ekspor AS senilai lebih dari 155 miliar dolar, jauh lebih besar daripada yang diperkirakan Washington. Fase pertama melibatkan tarif 30 miliar dolar pada barang pertanian Amerika Serikat, produk konsumen, dan bahan industri. Ini memukul petani dan produsen AS di saat mereka sudah berjuang dengan biaya produksi yang meningkat dan pasar global yang semakin ketat. Dari kedelai hingga pipa baja, tarif Kanada menyuntikkan ketidakpastian ke dalam saluran ekspor yang krusial, memperburuk tekanan finansial di jantung wilayah AS. Fase kedua, yang bernilai mencengangkan 125 miliar dolar, adalah saat Kanada menyerang langsung ke bagian vital. Gelombang ini menargetkan sektor-sektor strategis, mobil, komponen dirgantara, mineral langka, dan peralatan teknologi tinggi. Ini bukan hanya penggerak ekonomi, mereka adalah pilar-pilar prestis global dan kepemimpinan teknologi Amerika. Dampaknya tidak hanya finansial, itu merongrong kredibilitas dan prospek masa depan perusahaan-perusahaan unggulan AS yang beroperasi di panggung internasional. Selain tarif, Kanada menggunakan taktik non-tarif untuk memperketat cengkeraman. Namun tarif hanya permulaan. Dalam langkah yang mengejutkan Washington, Kanada melaksanakan serangkaian tindakan balasan non-tarif yang dirancang untuk diam-diam, namun efektif, menggerogoti kepentingan ekonomi Amerika. Daftar hitam kontrak pemerintah. Perusahaan AES dilarang mengikuti lelang proyek infrastruktur dan teknologi federal Kanada. Pengucilan ini mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi perusahaan-perusahaan Amerika dalam kontrak yang hilang.
terutama di sektor-sektor seperti pertahanan, konstruksi, dan TI. Industri yang sangat bergantung pada kesepakatan pemerintah internasional untuk pertumbuhan pendapatan. Kampanye boikot wisata. Dalam langkah yang sangat simbolis namun berdampak ekonomis, kampanye nasional di Kanada mendorong warga untuk menghindari perjalanan ke AS. Hasilnya, kerugian sekitar $2 miliar untuk industri pariwisata Amerika Serikat hanya dalam beberapa bulan pertama. Negara-negara seperti Florida, California, dan New York, pusat utama wisatawan Kanada, menyaksikan pemesanan hotel merosot dan pekerjaan terkait perjalanan terancam. Lebih dari 140.000 posisi terkait pariwisata kini berada dalam bahaya, memperburuk pengangguran dan stres ekonomi di wilayah yang bergantung pada sektor jasa. Analisis strategis. Kanada bukan lagi mitra sopan. Apa yang mungkin paling mencolok adalah pergeseran dalam sikap geopolitik Kanada. Yang lama dipandang sebagai tetangga yang kooperatif dan diplomatis, Kanada kini menyatakan diri dengan ketepatan dan ketahanan yang mengejutkan. Langkah-langkah ini bukan sekadar reaksi defensif. Mereka merupakan bagian dari visi strategis yang lebih besar yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada ADR, menyeimbangkan kekuatan di dalam Amerika Utara, menunjukkan kemampuan Kanada untuk membela kepentingannya di panggung global. Ottawa tidak lagi puas bermain sebagai mitra junior dalam hubungannya dengan Washington. Nada telah berubah dari negosiasi yang sopan menjadi penyesuaian yang keras. Kanada kini memanfaatkan kekuatan ekonominya dari energi hingga mineral langka sebagai alat pengaruh, membentuk ulang bagaimana AS harus mendekati tetangga utaranya. Gambaran lebih besar. Aliansi Amerika Utara yang mengurai. Konflik perdagangan ini pada akhirnya mungkin mewakili sesuatu yang jauh lebih penting daripada perselisihan ekonomi sementara. Ini bisa menjadi awal dari rekonfigurasi yang lebih dalam dari aliansi dan dinamika kekuatan di seluruh benua. Dengan Kanada yang semakin dekat dengan Eropa dan Asia melalui kemitraan strategis dan AS yang terjerat dalam strategi proteksionis, blok ekonomi Amerika Utara yang dulu tak tergoyahkan mungkin menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Jika trajektori ini terus berlanjut, Washington bisa mendapati dirinya terisolasi, bukan hanya diplomatik tetapi komersial, dalam dunia yang cepat bergerak menuju kerjasama multipolar. Apa yang dimulai sebagai perselisihan terarah kini berubah menjadi bentrokan ekonomi yang luas, dengan balasan keras Kanada yang menempatkan seluruh sektor ekonomi AEA dalam bahaya, dari otomotif dan pertanian hingga pariwisata. Sementara industri-industri Amerika terhuyung-huyung akibat dampaknya, Kanada sedang memanfaatkan momen ini untuk menyusun ulang strategi globalnya, membentuk aliansi baru, dan mendiversifikasi kemitraannya. Jika Washington gagal beradaptasi, konsekuensinya bisa jauh lebih besar. Amerika mungkin mendapati dirinya tidak lagi berada di pusat perdagangan global, melainkan hanya menyaksikan dari pinggir lapangan saat permainan berubah tanpa kehadirannya.